Saya mulai dengan pertanyaan. Siapa yang benar-benar merasakan ini tentang kesadaran roh ya? Siapa di antara saudara yang benar-benar merasakan saya sudah bertumbuh secara rohani? Masih ada yang belum tunjuk tangan? Bahaya nih. Siapa yang dari yang tunjuk tangan tadi? Pertumbuhan rohani yang Anda maksudkan yang mana? Angkat tangan lalu bersuara keras. Saya Pak. Apa? Puji Raja Yesus. Ini dari dunia sekuler. Saya 3 kali dapat ini penghargaan karyawan terbaik. Nah, karena Tuhan Yesus. Pertumbuhan rohani. Saya bisa. Jangan pertumbuhan karier, pertumbuhan rohani. Jadi itu yang selalu kita katakan kesadaran alam roh dan kesadaran rohani. Bang Matius, apa itu pertumbuhannya? Dapat kuasa bisa mengusir setan dan iblis. Satu sisi benar, ada lagi yang lain. Saya lebih berani, Pak. Makin berani, bagus. Ya, sudah tidak berpikir lagi atau berorientasi pada pekerjaan-pekerjaan yang di dunia. Ya, Makin beroleh kesadaran kesadaran apa? di dalam segala aspek kehidupan. Susah diukur ya. Ya, terus Pak. Ada lagi yang lain? Loh, kita selalu bicara supaya kuasa-kuasa iblis dimusnahkan dari diri kita, sihir-sihirnya dimusnahkan, berganti dengan kesadaran rohani. Kalau nggak sadar nggak maju. Kalau nggak sadar nggak maju. Dan Anda bisa tanyakan di dunia kekristenan, definisinya nggak akan pernah jelas. Salah satu definisi yang mungkin akan diajukan adalah Yohanes 3:16. Siapa hafal? Nggak ada yang hafal. Akan dunia ini sehingga ia telah mengambilnya yang membuat supaya tidak binasa dan kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. tadinya barang siapa yang percaya. Jadi dari binasa Beroleh hidup kekal. beroleh Hidup kekal. hidup kekal. Naik. Sebelum pertumbuhan rohani apa? Sebelum pertumbuhan rohani apa yang mengawalinya? Pasukan pertobatan. Kenapa perlu terjadi itu Yohanes 3:16? Yang tadinya bakal binasa, jadi sebetulnya pertumbuhan rohani itu didahului oleh kejatuhan rohani. Jatuh, tumbuh. Masuk akal? Masuk akal? Masuk. Kapan manusia jatuh? Sekarang saya bicara tentang manusia umumnya, spesies. Saat melakukan dosa. Kapan jatuhnya manusia? Saat melakukan dosa. Halo, lupa isinya kitab. Semua manusia telah berbuat dosa. Mulai dari Adam dan Hawa. Betul? Jatuh.
Bagaimana jatuhnya Adam dan Hawa? Harus memakan buah pengetahuan. Satu orang yang keras. Memakan buah pengetahuan. Bagaimana jatuhnya? Tidak taat, Tidak taat, Pak. Tidak taat. melanggar perintah. Hawa nafsu. Memberontak. Tidak taat dan sebagainya. Jatuh. Jatuhnya tuh hanya 2 tahap loh. Adam dan Hawa jatuh. Kalau baca Alkitab jatuh ke dalam Dosa. dosa. Sekarang saya mau bicara jatuh status. Mati rohani. Tadinya anak Tuhan jatuh. Menjadi apa? Setan. Sesudah mereka berdosa jatuh. Jadi apa statusnya? Setan. Enggak kedengerannya? Anak setan. Anak hantu Pak. Belum. Belum. Iblis. Jadi manusia. Insan. Dari tingkatan ini jatuh, dan ini dalam jatuhnya. Kalau Anda bicara jadi anak setan, masih belum. Di mana ini terjadi? Setelah itu Kejatuhan ini? di Eden. Eden. Ayat Kejadian 3 ayat lah. Bacalah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Lalu pada saat itu mereka mati Rohani. Mati rohani. Jasmaninya masih hidup. Tadinya statusnya apa di sini? Anak Tuhan. Hah? Enak aja. Mana ayatnya? Lukas Pak, Lukas berapa? pasal 1 ayat terakhir. Lukas 1 Pak. Tadinya ini harusnya pakai warna lain. Kejatuhannya tadinya anak Tuhan menjadi insan biasa. Kejatuhannya kejadian tadinya anak Tuhan. Lukas 3 ayat berapa? Lukas 3:38. Mau baca? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Lukas pasal 3 ayat Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Tuhan. Jadi Adam anak Tuhan. Oke? Gak ada lagi ragu-ragu kan? Dia statusnya anak Tuhan. Punya hidup kekal. Tadinya mereka akan hidup kekal di Eden. Tapi jatuh ke dalam dosa. Mereka jadi apa? Insan. Manusia. Kejatuhan ke dalam dosa. Mereka menjadi mati rohani. Betul. Kejatuhan dari dosa, Tuhan katakan, pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Betul. Habis dimakan, benar-benar mati, masih bernapas.
Mati orang. Jasmaninya hidup, rohaninya mati. Kejatuhan yang kedua, inilah kejatuhan yang panjang sekali. Sesudah anak Tuhan, dia jadi manusia biasa. Jadi apa? Tuh ada ngomong tadi nggak berani dia lagi. Anak setan, Hah? anak iblis. Anak iblis. Mana ayatnya? Dalam hari ini bukan Adam dan Hawa lagi, seluruh keturunannya jadi anak iblis. Roma 8 ayat 5. Ayatnya Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman perbakaran, orang-orang yang kenamaan. Jelas. Bagaimana terjadinya anak manusia jadi anak iblis? Bagaimana terjadinya Campur. manusia Adam Bercampur. Ketika ada Tuhan mengampiri menjadi anak iblis? Ya. Ayat tadi dia mengerti gak semuanya? Di situ kita pakai bahasa yang halus. Anak-anak Allah yang tertulis itu menghampiri anak-anak manusia, betul? Menghampiri itu sebetulnya arti sejatinya bersetubuh. Anak Tuhan kok bersetubuh dengan manusia? Bisa jelaskan? Karena iblis sudah jatuh dalam dosa. Masih berlaku nih. Suaranya setengah volume terus. itu malaikat iblis, Pak. Karena nggak mungkin malaikat kudus menghampiri Malaikat manusia. iblis. Zeus. Bisa Anda buktikan bahwa anak malaikat iblis itu disebut juga anak Tuhan? Bapa itu Allah, Tuhan segala roh. Apa? Tuhan itu adalah Bapa segala roh. Kita Ayub, Pak. Nilainya 6. Saya cari yang nilai 10. Kitab Ayub, Pak. Ayub pasal 1 ayat 6. Kedatangan anak-anak hantu. Matikan hamba siapa? Bacakan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang Ayub pasal dimilikinya? 1 ayat 6. Pada suatu hari Pada datanglah anak Tuhan, pada hari itu anak-anak Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis. betul. Baca kuat-kuat. Pada suatu hari datanglah anak Tuhan kepada Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi iblis juga anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan yang sudah jatuh, maka iblis anak Tuhan. Siapa jurusan hukum? De jure. Secara hukum dia anak Tuhan, tetapi de facto dia setan. Iblis itulah setan de facto. Si X itu anak presiden de jure. Habis suatu ketika dia mau tembak adiknya, tengah-tengahnya pelurunya nancep ke mamanya.
meninggallah dia hanya presiden. Maka jadilah si X itu bukannya anak presiden lagi sebetulnya. Harusnya dia masuk penjara seumur hidup. De jure dan de facto adalah dua cerita yang berbeda dan bisa berbeda seperti siang dan malam. Tolong baca lagi ayat 4 Kejadian 6 tadi. Pada waktu itu orang-orang perkasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Perkawinan antara anak perempuan manusia dengan iblis. Iblis bersetubuh dengan perempuan. Ini namanya inkubus. Itu terjadi sudah di Eropa, makanya ada istilah itu. Kalau yang di sini lelaki itu namanya sukubus. Terjadi. Mungkin Anda belum pernah dapat pelayanan begitu. Kami dan istri saya pernah dapat. Seorang perempuan orang Jawa yang dia bersetubuh dengan setan, lahir anaknya. Tetapi anaknya tidak berumur panjang. Selesai. Kak, pernah dengar nggak orang main dengan Nyiru Kidul? Apa Kidulmen? Itu kebenaran. Kita semua kenal Ali Markus. Dia sudah pernah dengan Nyiru Kidul. Itu kebenaran, bukan dongeng. Lahirnya anak-anak iblis. Saya mau tanya di Bang John, Anda lahir sebagai anak manusia atau keturunan anak iblis? Yang Kristen. Dari mana tahu? Bukan sama aja. Saya bukan tahu. Dari bagian kita apa? Pak Asman, betul nggak dongeng itu? Banyak sekali orang Batak sebetulnya keturunannya iblis. Dan lihatlah saudara, kalau di sini siapa yang berperan di sini? Iblis atau lain dalam kejatuhan ini? Siapa yang berperan? Iblis. Baca Alkitab, bukan iblis. Si Hawa. Ular. Hewan. Betul Bang John? Anda 3 generasi ke atas itu ada salah. Si Raja Lutung lahir dari si Buruk Paranya. Siapa suaminya si Buruk Paranya? Harimau. Ada saya cuma. Hah? Ada saya cuma.
Tapi si guru KKM itu hamil nggak ketahuan suaminya, dibuat Quran. Itu hukum di tengah orang. Dibikinkan rumah, bubuk, lahir anaknya dipinggirkan. Si Rasul itu lahirnya nggak ada bapak. Dan umur dia 9 tahun terjadi satu peristiwa. Si Raja Lutung itu main-main di pinggir hutan. Lalu dia dengar auman harimau. Tapi bukan auman yang mengancam, tapi auman penderitaan. Takutlah si Raja Lutung. Didekati suara itu, dia lihat harimau. Tapi dia rasa tidak berbahaya harimau itu, karena tidak mengancam. Didekatin, seperti minta tolong. Ternyata apa? Ada sepotong tulang mengganjal mulutnya. Dengan memberani-beranikan diri, si Lutung yang umur 9 tahun itu didekatinya, muncul. Tulang baginya dia putar. Bersahabatlah mereka. Sampai hari ini tidak ada keturunannya si Lutung itu pernah diterkam harimau. Tak. Semua orang di tanah Batak kalau dia lagi kerja di kebun karet atau lagi kerja di sawah, dengar auman harimau dari jauh, cukup dia mengatakan, ingat perjanjian kita pun. This is a true story. Walaupun dibikin seolah-olah dongeng, seolah legenda, sehingga orang-orang modern nggak percaya, kita harus percaya. Pendawa 5 leluhurnya itu semua setengah dewa. Setengah dewa. Hercules setengah dewa. Itu bukan dongeng, seluruh bumi mengalaminya. Makanya saya katakan apa? Manusia yang pertama tadinya anak Tuhan, dia jatuh menjadi insan. Kejatuhan kedua kali manusia menjadi anak iblis. Lalu ada kemajuan dong. Menjadi apa lagi? Dari sini maju ke sini jadi apa? Halo? Satu level. Anak Tuhan. Itu kelengkapannya. Jatuh lalu bangkit. Dan untuk hal itu dibutuhkan sosok Kristus. Dibutuhkan pengorbanannya Yesus. Dibutuhkan sampai dia harus lepaskan nyawanya untuk saudara dan saya. Kalau Anda baca Yohanes pasal 3:16, paling-paling mainnya di sini. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Di sini bicaranya tuh Yohanes 3 ayat 16. Sore hari ini saya bicara keseluruhan. Tidak ada manusia di muka bumi ini lahir dengan status insan. Nah,
semua anak manusia lahir di bumi statusnya adalah orang-orang yang mati rohani. Rohaninya mati, fisiknya hidup. Rohaninya manusia yang lahir di bumi pada level ini, mereka bisa digambarkan seperti sebutir telur. Yang dirami biar 2 bulan juga nggak bakal netes. Kenapa? Nggak ada benih. Ayah saya peternak ayam. Dia pikir kalau dirami di dalam satu mesin pengeraman 20 butir telur, nanti lahirnya 16 atau 10 jadi ayam. Yang lain nggak bisa. Bapak saya bingung, gimana caranya nih? Rugilah banyak telur yang busuk. Dapat akal ya. 4 hari mengeram, dikeker. Kalau ada 1 butir hitam, ini bakal jadi anak. Kalau nggak ada butir hitam, terus dikirim ke dapur, goreng. Ada 3 butir, dia kasih saya 3 butir. Ini pos mak, goreng. Enak makan telur. Nggak ada benih. Saudara dan saya lahir secara rohani adalah kopong. Nggak ada benih. Itu perlunya diberi benih ilahi. Mana ayatnya benih ilahi? Benih kekekalan. Cari elektronik benih ilahi. Seperti Yohanes 3 ayat 9. Baca. Dan orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Kita lahir di sini perlu benih ilahi untuk bisa nanjak. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ada lagi 1 Petrus ya? 1 Petrus 1 ayat 23. Jadi waktu Anda undang Yesus masuk ke dalam hati, Anda tergambarkan sebagai sebutir telur yang mandul, nggak bisa jadi telur, nggak bisa jadi anak ayam, nggak bisa jadi anak Tuhan. Tanpa benih ilahi Anda tidak akan pernah jadi anak Tuhan. Maka bersedih hatilah buat banyak orang-orang yang tidak mengenali Yesus. Maka itu kewajiban kita untuk mengajak mereka mengenali Yesus. Dilayani pribadi, dituntun mereka menerima Yesus. Kak, jangan merasa aman, Kak. Mentang-mentang saya mau ngomong mardas itu orang. Maka tutup. Apa bahasa? Urus undang. Nambur saluri. Ini bapak kurang nasi orang. Ini tak nasi. Mereka utama dah. Apa? Belum Sukumendi. Belum tahu ada. Kalau lingga itu apa? Mereka aktivis.
dari Bahasa Prancis Linda itu cantik. Lingga kemaluan Pak. Kemaluan. Bunga murah barat, si Buaya nggak usah ditanya lagi. Sebulan semua ada itu. Kamu juga loh, jangan kira loh. Saya belum bilang Yesus sama enggak. Sebab apa? Saya harus jujur katakan, ini pendakian yang tajam. Begitu beratnya pendakian itu sehingga diberikan kepada kita sejak di sini Yohanes 1 ayat 22 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Kalau nggak pakai kuasa itu Anda tetap telur kopong mandul. Supaya menjadi anak Tuhan. Jadi targetnya dari sini ke sini. Yaitu orang-orang yang tidak dipernahkan dari keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Tak pernah dibaca itu ayat 13. Coba buka Alkitab. Yohanes 1 12 dan 13. Tapi semua orang yang menerima 1, 2, 3. Tapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari anak terjadi, bukan pula secara jasmani oleh keinginan orang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Pada ayat 13 itulah terjadi nih. Tapi ini perjuangan panjang. Orang Kristen udah terlalu manja. Sampai seorang namanya Bill Bright sampai kepada Billy Graham salah memahami Yohanes 1 ayat 12. Kalau bayi yang tetap bayi tinggal dilayani, tinggal dilayani, lalu besar, dewasa, tanpa sadar badannya bertumbuh. Ini adalah bertumbuh di dalam kesadaran rohani. Kesadaran rohani. Apa ciri yang khas supaya menjadi anak Tuhan? Kalau kita pinjam dari perjanjian lama, majulah, bertumbuhlah dalam 10 hukum Tuhan. Siapa yang bisa sebutkan 10 hukum Tuhan? Kasihlah Tuhan. Keluaran 20. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap jiwa. Buka Keluaran 20. Dan akal budi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan sembahanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan ada ilah asing. Dari sudut pandang Musa, hanya Yahweh. Orang di dalam kesesatan juga ngaku, saya nggak sesat, saya udah beres. Semuanya serba jangan. Jangan ada ilah asing.
Yang kedua, apa hukum yang kedua? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Patung, sesembahan. Yang ketiga, Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan sesembarangan jangan dengan menyebutkan sembarangan. nama Tuhan dengan sia-sia. Nama Tuhan jangan disia-siakan. Empat, Sahabat. sahabat. Lupakan aja tuh, sudah dihapuskan oleh Yesus. 5, Hormati orang tuamu supaya panjang umur. 6, 7, 8, Hah? Curi. 9, Jangan mengusahakan saksi dusta. 10, Jangan mengingini harta orang lain. Semua pelanggaran ini ada yang kasar dan ada yang halus. Karena kita sudah mengerti urusan ini, maka saya bisa tuliskan sekarang, di sepanjang perjalanan ini Anda akan menjalani hukum 1. Bersihkan dirimu dari hukum ke-1, 2, 3 sampai ke-10. Bersih. Dan Anda harus hidup di luar bestiality. Apa bestiality? Akar katanya adalah beast, Nafsu hewan. hewan. Semua 10 hukum Tuhan ini bisa Anda langgar dengan sifat kebinatangan yang Anda wariskan dari leluhur. Kalau dari Adam dan Hawa diwariskan sampai hari ini roh haus pengetahuan. Semua manusia punya kehausan pengetahuan dan itu menjadi jerat bagi semua manusia. Dari sini kita semua mewarisi bestiality. Perilaku hewan, perilaku binatang. Banyak sekali orang udah ngaku Tuhan, tapi anak Tuhan, tapi kelakuannya kayak hewan, nggak rasa. Bagaimana? Jangan dari tidak asing. Dilanggar. Bestiality di sini apa? Nyembah Yesus juga, nyembah Allah juga, nyembah Yahweh juga, nyembah Debata juga. Hapus. Kalau dia sudah setara hewan, Yesus akan dibusikkan. Apa sih bahasa Indonesia dibusikkan? Dimuntahkan, dibuang, dilepeh. Dibuang nama Yesus. Berapa banyaknya orang Batak itu lebih memuliakan Debata daripada Yesus. Bagus kan di rekamannya? Di sini semua ada unsur bestiality. Bikin patung sesembahan. Dia bikin sendiri patung lalu disembah-sembah. Dan ada yang sangat gak terasa. Ada penyesatan yang tidak terasa di sini.
bahwa mereka sedang bikin patung. Siapa? Banyak orang Kristen mengatakan itu kami memanggil Allah itu nggak sama dengan Muhammad. Lain pengertian Allah di dalam Alkitab kita dengan Allahnya sendiri. Saya jawab, iya lainnya. Jadi Allah dalam pengertian Anda beri meaning, beri arti. Itu Tuhan Yesus. Berarti apa? Anda sedang membentuk satu patung namanya Allah, lalu anggap itu Tuhan. Jelas. Sini ada bestiality. Nama Tuhan disia-siakan. Udah tahu belum? Anda dengar? Barangkali di dunia lain. Pernah dengar? Fuck you Jesus. Ada ngomong. Itu hewan dia ngomong. Semua ada bestialitinya. Sahabat, oke lah. Ganti minggu. Orang tua. Hormati orang tua. Membangkang. Masih anak durhaka. Tapi kalau sampai dia mengutuki hewan dia, bestiality dalam hukum yang keempat. Kelima, hormati orang tua. Jangan membunuh. Tentara nembak masih lumayan sopan. Tapi kalau ada mutilasi, kebinatangan itu muncul di mana-mana. Bahkan di tengah-tengah orang Kristen yang mengaku anak Tuhan, tidak terasa. Jangan membunuh. Wah, ini yang paling remeh. 7, jangan berzinah. Siapa bisa kemukakan bestiality dalam hukum ke-7? Ayo, balik. Begitu ngerinya sampai gak berani ngomong. Kebinatangan dan urusan perkawinan. Kalau nggak ada ngomong berarti sok kurus nih pada. Kawin sembarangan, Pak. Hah? Kawin sembarangan, Pak. Kawin? Berpasangan dengan hewan. Macam-macam. Termasuk dengan hewan. Dan itu biasa di kampung. Dengan ayam. Kalau udah namanya ngangon kambing, ngangon kebo, kalau anak kecil ayam dihajar, itu bestiality. Dia sedang memerosotkan dirinya ke taraf hewan. Seorang kerabat saya udah almarhum, dalam usia tuanya di atas 70 tahun, mau dia merendah datang ke rumah saya. Mengaku dia, saya sempat menggembalakan kerbau. Kalau lagi datang nafsu itu ya kerbaunya datang. Dia lebih tua 10 tahun dari saya. Tapi dia bersihkan semua, dia bersihkan, dia akui. Gak ada gengsi. Kalau Anda mau lepas dari bestiality, jangan ada gengsi. Karena kita semua adalah keturunan iblis. Dibodohin kita waktu dikatakan, oh, kita ini darah biru, biru dasmu. Kita semua keturunan iblis.
Maka Yesus datang mau mengangkat kita ke sana, mengembalikan kita kepada status ini, mengembalikan kita ke dalam kerajaan sorga di bumi. Kalau Anda mau, Anda akan beruntung. Saya wanti-wanti ya, siapa punya hewan peliharaan yang disayangi, nonton di YouTube, di cumu-cumunya anjing peliharaan. Pernah lihat? Yang mudah-mudahan nggak pernah melakukan kan? Bestiality. Dan di perjanjian lama itu hukumannya mati, karena nggak bisa ditangani lagi. Dan orang-orang yang rendah hati, dia buka semuanya. Saya lebih muda dari dia. Dan waktu dia meninggal, mulus meninggalnya, bagus, tanpa sakit, tanpa kesulitan apa. Tapi yang sok gengsi akan kena. Ingat baik-baik, menjelang ajal semua ini dibongkar, semua dibuka. Yang mau nyimpan akan kelihatan tuh matinya tuh muka cemberut, meringis, kesakitan dan sebagainya. Menjelang meninggal, video masa lalu kita dibuka. Tuhan baik bukan mau nyiksa, tapi buat Anda yang bangkang itu akan jadi siksaan. Dia akan meninggal dengan muka yang serem. Anak Tuhan bisa melakukannya. Ya kalau soal homoseks sudah sehari-hari lah. Tapi begitu liciknya iblis, bisa terjadi itu di luar kesadaran. Ada seorang perempuan udah mengaku hamba Tuhan, udah melayani, tapi penyakitnya di sini ada tumor. Maaf, di lubang kotorannya nggak sembuh-sembuh. Udah dioperasi, bolak lagi, balik lagi. Akhirnya bunuh diri datang. Kita tetap aja berlandaskan Roma 6 ayat 12-13. Apa nggak di sini? Tolong baca cepet-cepet, barangkali yang belum hafal di sini. Roma 6 ayat 12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Anggota tubuhmu kalau kau serahkan kepada dosa, kepada perbuatan dosa yang tidak layak, itu akan menjadi sarana penyiksaan oleh si iblis. Hamba Tuhan perempuan yang tadi saya cerita, istri sadar, istri saya jadi sadar. Lah, jangan-jangan itu. Dia tanya sama hamba Tuhan, kamu pernah disuruh? Iya Bu, saya dipaksa oleh suami saya karena dia ingin yang rapat katanya. Beresin. Nggak main-main itu semua. Bestiality. Walaupun dia dipaksa, diizinkan itu terjadi. Hati-hati. Makanya saya buka sekarang supaya jelas buat kita. Apa itu bestiality? Memang yang terbanyak terjadinya pada tanda kutip dengan hewan, dengan sodomi, bahkan yang namanya oral seks. Nggak pada tempatnya tuh. Seorang perempuan mau dia mengulung maaf kata. Mereka katakan pada saat engkau menerima Yesus, engkau menjadi anak Tuhan. Press
perjuangan ini. Saya sampaikan ini supaya apa? Kita semua benar-benar sadar bahwa itu adalah perjuangan. Bukan seperti seorang kemaluan seorang laki-laki. Supaya menghindari kehamilan. Kenapa lagi sini? Hendaklah kamu kudus karena Bapamu di sorga kudus adanya. Bagaimana mau masuk sorga kalau dibiarin yang begitu? Zina, curi, saksi dusta, zina. Ini bukannya satu klausul, oh ini satu kasus, bukan. Masing-masing itu bisa 3, 4, 5 macam. Makanya tadi saya katakan urusan ini panjang nih. Peningkatannya pelan-pelan. Siapkan saja dirimu. Siapkan dirimu. Bisa jadi pemberesan ini duluan maut yang datang. Anda beruntung kalau mencapai ini sebelum maut. Dan kalau di sini ada Eden, di sini ada kerajaan sorga di bumi. Sejak di bumi, Anda sudah menerima sukacita yang di Eden. Semuanya tersedia. Bahkan gak usah berkeringat cari nafkah. Itu yang kami alami sekarang dengan istri saya. Kami gak berkeringat lagi cari nafkah. Bahkan istri saya budgetnya saban bulan tuh antara 15 sampai 25 juta. Ngusir pemulung-pemulung. Sementara pensiun saya berapa, Pak? 4 juta. 4 juta paling, 4,1 paling. Begitu edennya kehidupan saya dan istri saya. Sehingga di rumah kami semuanya itu mereknya Casio. Casio ya, Casio. Sebentar, saya cerita dulu di rumah saya merek Casio dulu. Ada nanti ke rumah datang ada ketibus mereknya Casio. Anggur juga mereknya Casio. Semuanya merek Casio. Itulah Eden, kami nikmati. Tapi bayangkan, saya sampai sekarang terus repot mencari lagi. Ini pertanyaannya orang yang mau maju dalam Tuhan. Ada lagi kah Tuhan? Ada lagi kah Tuhan? Begitu Anda katakan, terima kasih Tuhan, saya sudah beres. Hore, tepuk tangan saya. Itu kesenangan iblis. Anda mengatakan terima kasih sudah beres. Kesenangan Tuhan adalah engkau bertanya setiap saat, ada lagi kah Tuhan? Ada lagi kah Tuhan? Saya mau bersih, benar-benar bersih Tuhan. Dan janjinya jelas. Kerjaan surga sejak di bumi, lalu di surga kan jaminan. Apa Kak yang bertanya? Jangan suka-suka. Kita kan pemberesan seumur hidup ya Pak ya. Kita pemberesan itu kan seumur hidup ya. Artinya kalau kita secara pribadi kita sudah percaya Tuhan, pemberesan sendiri terhadap Tuhan langsung bagaimana? Apa kita butuh hamba Tuhan juga? Tidak butuh. Bahkan Anda udah mampu usir setan kok. Itu tadi yang Bapak bilang kita nggak boleh gengsi atau satu sampai dipanjang itu maksudnya. Kalau masih ada yang belum beres, datanglah hamba Tuhan, berdoa bersama. Waktu berdoa bersama itu kita minta Roh Kudus bekerja dan dia bukakan.
Kalau Anda sendiri bisa lakukan, silakan. Tapi seperti tadi saya utarakan, setan permainan itu jelek, tidak biasa. Yang tadi saya juga hamba Tuhan yang perempuan, jelek, tidak biasa. Dia udah menikah bagus-bagus dengan suami, harmonis. Apalagi dia nggak berkeinginan disuruh suaminya yang ngotot, pengen yang sempit, masukin aja satu lubang semua, kalau nggak habis. Sorry. Kapan Anda katakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosaku? Boleh, tapi lanjutkan lagi. Kalau masih ada lagi ya Tuhan ya. Kerajaan surga itu dijanjikan di bumi. Tahap 1. Dan Anda masuk ke dalam kesucian ini. Nggak ada itu kuasanya COVID. Saya tanya, di Taman Eden ada sakit yakin? Anda yang hidup di dalam kerajaan surga itu di bumi sama dengan hidup di dalam Eden. Nggak ada penyakit, nggak ada ketakutan, nggak ada ketakutan. Jadi saya harapkan nanti ini bisa benar-benar dijadikan video. Kalau perlu saya ulangi nanti supaya rekamannya bagus. Kita udah salah diajarin oleh gereja. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga dikaruniakan Anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh. Ini masih panjang, Bu. Habis terima Yesus banyak lagi. Pernah dengar gak bagaimana saya berjuang untuk beresin suara? Semua saya periksa apa yang lewat tenggorokan. Semua. Jamu-jamuan lah, rokok ya praktis gak ada lah, alkohol lah, semua. Makan-makan. Satu urusan tenggorokan aja bisa 50 macam klausulnya. Nggak bisa kita main enak aja. Itu namanya bayi rohani. Terima jadi urusan Tuhan. Lalu berdalil aja. Rupanya kita masih diproses. Diproses paling lu. Kaki lu nggak pernah beres karena diproses paling lu. Perkataan berprogres itu kata yang tepat. Ada kemajuan dari diri sendiri berinisiatif. Sifat-sifat Tuhan Yesus harus kita warisi. Di sini kita sedang menuju keserupaan dengan anak Tuhan. Termasuk kita lemah lembut, rendah hati, membawa kelegaan. Ini masih bisa ditambahin loh. Ini 10 hukum Tuhan. Ini masih ditambahin. Karakter. Kalau Anda mau meneliti sendiri karakter Yesus, saya pernah bikin dulu. Ada di sini karakter Yesus. Ada karakter iblis. Oncei. Anda akan lihat betapa banyak yang perlu diperbaiki. Marilah kepadaku semua yang letih dan sedang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Karakter Yesus suka memberi kelegaan. Pikulah kupasamu dan belajarlah padamu.
Karena kalau malu untuk dalam hati, maka juga pelajari dari sabda saya. Karakter iblis lebih gampang deh. 3 bagian baca. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, Yeskiel 28 ayat 10, 11 sampai 19, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dan seterusnya. Banyak loh. Dari sini aja udah ada karakter iblis tuh. Sejak di sini sudah ada karakter. Sekali-kali tidak. Tetapi Tuhan mengetahui pada waktu engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Itu karakter iblis ya. Tipu. Adam dan Hawa sudah menjadi seperti Tuhan kok sebelum makan buah itu pun. Betul. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sihir itu karakter iblis. Kejadian 3 ayat 6 juga sudah menunjukkan sihir. Malah perempuan itu mengambil buah itu tanpa disuruh, memakannya tanpa disuruh, dan memberikannya kepada suaminya tanpa disuruh. Berarti disuruhnya lewat apa? Telepati. Dan kalau Anda benar-benar sudah menikmati Eden yang di bumi ini, katakanlah sudah menikmatinya, maka Anda baru bisa mengerti itu. Apa itu kasih yang sempurna? Orang yang mengarang lagu kasih yang sempurna itu pandangan matanya sampai ke sini. Pandangan mata saya cukup ya? Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna.